Juan. Hai Kak Puput, apa kabar? Puji Tuhan hari ini kabarnya baik-baik. Semalam waktu mati lampu kabarnya menyedihkan. Kok bisa? Cerita dong. Aduh, kabut itu kan mati lampu. Kabut itu jalan nih, cek di rumah kejeduk dong kakinya. Aduh, kejeduk kaki meja itu. Emang Kak Puput mau ngapain sampai bisa nabrak itu? Sampai bisa nabrak itu? Iya, Kak Puput itu mau cari senter. Di mana senter tuh Kak Puput tuh lupa sekali taruh. Jadi nyari-nyari sekali malah kejeduk. Oh, mungkin karena Kak Puput saking gelapnya nggak bisa lihat apa-apa itu ya? Itu dia makanya, aduh nggak bisa bayangin deh Kak Juang. Kalau mati lampu gelap Kak Puput nggak bisa lihat apa-apa. Baru sebentar aja Kak Puput sudah pusing sekali. Kalau udah gelap pasti kayak serasa buta kan? Bener banget. Nggak bisa lihat apa-apa. Jadi ingat cerita ini, ada yang Tuhan Yesus buat mujizat menyembuhkan orang buta. Siapa namanya? Oh, Bartimeus. Iya, Bartimeus. Oh iya, Tuhan menyembuhkan orang buta yang namanya itu Bartimeus. Hari ini juga firman-Nya tentang Bartimeus. Tuhan menyembuhkan orang buta ya? Iya, benar Elva banget. yang akan bawakan firman itu untuk kita. Nah, tapi sebelum mulai kegiatan kita berdoa dulu ya. Nah, benar banget. Siap. Jadi adik-adik jangan kemana-mana ya. Tetap di sekolah minggu Di rumah aja. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami tadi malam boleh istirahat. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami online ini. Berkati dan bimbinglah kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk disiapkan Alkitabnya dan juga hatinya. Oke? Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggilmu." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Demikianlah Injil. Adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan tadi firman Tuhan yang bercerita tentang Bartimeus, seorang pengemis yang buta lalu disembuhkan oleh Yesus. Nah, kakak ingin bertanya, menurut adik-adik, kenapa Tuhan Yesus tersentuh untuk menyembuhkan Bartimeus? Ayo adik-adik di rumah, siapa yang tahu jawabannya? Apa ya jawabannya? Kenapa ya Yesus mau dan tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang buta itu? Ya betul, karena Bartimeus hatinya murni dan dia percaya kepada Yesus bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Di sini tadi diceritakan bahwa dia berteriak-berteriak terus-menerus. Dia dilarang orang untuk berteriak, semakin kuat dia berteriak. Di sini menandakan bahwa Bartimeus tidak mudah menyerah adik-adik. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu dari Tuhan, dia tidak menyerah dan terus berusaha supaya apa yang diharapkan itu dapat dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk adik-adik di rumah, jadi kalau adik-adik ingin mendapatkan sesuatu, adik-adik juga harus berusaha. Jangan hanya meminta saja, tapi adik-adik harus dengan sepenuh hati agar apa yang adik-adik harapkan dapat tercapai. Seperti adik-adik yang sudah bersekolah, kalau adik-adik ingin mendapatkan nilai di sekolah yang baik, maka adik-adik harus rajin belajar, rajin juga berdoa supaya Tuhan Yesus membimbing adik-adik dan adik-adik dapat mendapatkan nilai yang baik juga. Nah, Bartimeus tadi mengajarkan kepada kita bahwa ia tidak menyerah dan ia selalu berusaha untuk selalu meminta kepada Tuhan dengan hati yang tulus apa yang dia harapkan, sehingga Tuhan membukakan mata hatinya dan juga matanya secara fisik, sehingga ia dapat melihat dan dia mengikuti Yesus ke depannya. Adik-adik di rumah, jangan lupa ya rajin berdoa supaya semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan akan membukakan hati kita supaya kita juga mampu mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik di rumah, di bacaan Injil tadi kita diajarkan bahwa iman kita akan selalu menyelamatkan kita. Seperti Bartimeus, dia tidak hanya disembuhkan secara fisik saja atau secara jasmani, tapi juga secara rohani. Mata hatinya dibukakan oleh Yesus sehingga dia mengikuti Yesus ke depannya. Oke adik-adik di rumah, semoga firman hari ini bisa menambah pengetahuan ya adik-adik, dan adik-adik di rumah juga semakin dekat dengan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Kak Elva yang sudah membacakan firman dan membawakan katekese pada hari ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama dengan Kak Vio untuk membuat kegiatan. Kira-kira kegiatannya apa ya? Silahkan Kak Vio. Adik-adik di rumah, sekarang kita mau membuat prakarya dari origami. Ikuti Kak Vio ya.
adik-adik punya Kak Vio dan punya Kak Elva sudah selesai. Gimana? Lucu kan? Adik-adik jangan lupa ya untuk Mengirim hasil karyanya ke Instagram ataupun Facebook Sekami Santo Lukas Samarinda. Jangan lupa, ditunggu ya. Adik-adik, tidak terasa ya kegiatan sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, Kak Juang dan adik-adik, perutusan kita pada hari ini adalah kita harus mencontoh sikap Bartimius yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Dia memiliki iman yang kuat sehingga diselamatkan oleh kasih-Nya. Benar banget. Wah, adik-adik, tidak terasa ya kegiatan sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Dan kita akan mengakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh adik kita, Tari. Nah, adik-adik, sampai ketemu lagi ya di kegiatan sekolah minggu selanjutnya. Tetap di kegiatan sekolah minggu di rumah aja. Teman-teman, sebelum mengakhiri sekolah minggu online ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan dari awal sampai akhir sekolah minggu hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini, kami menjadi anak baik dan mengikuti firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.